Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang baik ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua diberikan kesehatan, ya. Tentunya untuk masa yang kritis ini kita dan keluarga kita dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda sejagat raya ini. Amin. Baik Bapak Ibu, ya, ini kita akan meneruskan bahasan yang kemarin, ya. Yang kemarin itu kita mengambil tema asal wujud sejati manusia, ya. Betul ya, arti judulnya itu, ya, asal wujud sejati manusia. Kemarin sudah sampai mana kemarin, ya? Kayaknya kemarin kita sudah bahas tentang alam wahdiyah, ya, alam wahidiyah. Ini tidak perlu diulang kembali tentang alam ahadiyah kemarin. Hanya saja saya saya ringkas saja, ya. Kemarin tentang alam ahadiyah itu bahwa zat, ya, di dalam alam ahadiyah itu, zat itu masih bersifat mutlak dan itlak, ya. Yang maksudnya mutlak dan itlak itu, zat masih, ya, zat itu, ya, berwujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan, ya, berdiri sendiri tanpa ada yang mendirikan, ya, berdiam sendiri tanpa ada yang mendiamkan, ya, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dia juga awal tanpa ada yang mengawali, akhir juga tanpa ada yang mengakhiri. Itu tentang ahadiyah kemarin. Lalu pada bahasan ini kita lanjutkan itu dengan alam wahdah. Ini saling keterkaitan, ya, karena yang namanya ilmu ini kita harus runtut. Kalau nanti kita belajarnya, ya, dipotong-potong sedikit-sedikit, ya, itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa dipahami. Jadi harus mulai dari awal, ya, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, dan nanti seterusnya harus runtut. Ya, ini langsung saja tentang alam wahdah, ya. Jadi yang diinginkan tentang alam wahdah ini yaitu wiwitan atau mulai berainya, mulai Allah itu berkehendak, ya, mulai Allah itu berkehendak, yaitu pada waktu itu sucinya Allah Ta'ala sudah berkeinginan menjadikan yang namanya lintang juhar. Jadi ini ciptaan yang pertama ini adalah lintang juhar, dan di dalam lintang juhar ini ada Nur Muhammad. Maksudnya sucinya Allah Ta'ala itu, ya, berkehendak menjadikan yang namanya Nur Muhammad, akan tetapi Nur Muhammad ini masih disimpan, ya, masih disimpan ada di dalam lintang juhar. Dan waktu itu, ya, Nur Muhammad masih disimpan di dalam Nurullah. Jadi rangkap, ya, tidak disimpan di dalam lintang juhar,
juga disimpan di dalam nurullah, wis koyok mutiara ya, nggone ning jero banget. Itu bisa disingkat sebenarnya ya, disingkat dengan sangat singkat dan jelas. Ini tentunya kita harus pahami ya. Itu kalau dibahasakan lain ya, dohir itu masih disimpan di dalam batin, batin itu disimpan di dalam goib. Jadi dohir disimpan di dalam batin, batin disimpan di dalam goib. Akan tetapi kalau sudah jadi seperti ini ya, kalau sudah jadi seperti ini, dohir ini menyimpan batin, batin ini di dalamnya masih ada goib. Jadi kalau dari bawah ya dohir dulu, lalu batin, lalu goib. Tetapi kalau dilihat dari atas, itu goib dulu, lalu batin, lalu dohir. Dan wujudnya lintang johar ini kalau diumpamakan, ini kalau diumpamakan, kita jangan salah paham. Nanti dikira gini-gini, kalau tidak diumpamakan ini kan kita akan sulit ya untuk memahaminya. Jadi kalau diumpamakan ya, lintang johar ini bentuknya seperti kendil. Ya seperti kendil, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu kendil itu seperti apa ya. Kendil itu kan wadah ya, wadah. Kalau orang dulu ada yang untuk wadah beras, untuk wadah air, semacam-macam lah kegunaannya kendil itu ya. Dan kendil ini bercahaya ya, bercahaya sangat terang sekali, dan besarnya ini pun tidak ada batasan. Ini tidak bisa ya dikatakan sangat besar, tidak bisa dikatakan maha besar ya, tidak ada. Wes pokoknya besarnya ini tidak ada batasan sama sekali. Dia pun ya, dia lintang johar ini juga gumantung ya, gumantung tanpa ada candelan, tanpa ada candolan ya. Kelihatan sekali ya, kelihatan bersinar terang ya, tanpa ada yang menyinari, juga tanpa ada bahan bakar di dalamnya lintang johar ini. Jadi gumantung sendiri ya, di kegelapan dia bersinar sendiri ya. Kegelapan itu adalah zat, atau istilah orang Sulu itu ngenul ya, pikirannya ngenul. Ngenul itu kan tidak apa-apa. Lalu yang muncul pertama itu yaitu tadi lintang johar, dan lintang johar ini yang menyimpan nurullah. Dan kita harus paham dan ingat bahwa ini yang penting ya, bahwa sejatinya di dalam dohir itu ada yang namanya batin. Di dalam batin itu ada yang namanya goib. Ya maksudnya asalnya nurullah melahirkan lintang johar, dan lintang johar melahirkan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ini ya yang nantinya akan menjadi bahan semua alam, atau wijinya semua alam semesta ini. Karena itu juga bisa disebut bahwa wijinya semua alam semesta ini dari lintang johar atau dari Nur Muhammad. Setelah begitu ya, suwijinya Allah Ta'ala ya berkehendak menyempurnakan wujudnya Nur Muhammad ya. Lalu sesudah Nur Muhammad ini sempurna wujudnya ya, sempurna wujudnya, Nur Muhammad itu tadi ya bisa disebut dengan tangayun awal. Tangayun awal ini maksudnya wiwitan ya, atau mulai ya, atau mulai kenyataannya Allah itu ada. Atau wiwitan ya, wiwitannya kenyataan Allah Ta'ala.
Ini dalilnya juga ada di dalam kitab suci Al-Quran ya, keterangan di dalam kitab suci Al-Quran. Yes, tiba dalil didik ben koyok ngaji tenanan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha khalaqa kulla shay'in wahdah. Innallaha khalaqa kulla shay'in wahdah. Sak temene Allah Ta'ala kersa andadekake sekabehane kang dumadi iku suwijine Allah Ta'ala dhewe. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berkeinginan menjadikan apa saja yang jadi ya itu dari Allah itu sendiri. Ya, dari kuasanya Allah, dari keagungannya Allah, dari kersanya ya, dari keinginannya Allah itu sendiri. Dan pada waktu wahdah itu atau alam wahdah itu sifatnya Allah Ta'ala masih jamal dan kamal ya, sifatnya di dalam wahdah itu sifatnya jamal dan kamal. Jamal itu maksudnya pantas ya, pantas, dan kamal ini sempurna. Itulah yang disebut dengan alam wahdah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tentang bahasan tentang alam wahdah saya kira sudah cukup ya, singkat aja biar mudah dipahami. Nanti dalam video berikutnya kita akan membahas tentang wakitiyah ya, lanjutnya. Karena itu silahkan tombol subscribe-nya biar sampai tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Karena yang namanya ilmu itu harus runtut ya, kalau tidak runtut dipotol-potol engko oleh ya piye ngono. Timbangannya tidak paham, kita harus pelajari runtut biar mengerti ya, biar mengerti dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.